ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi juga mengatakan, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, Allah bersama kita. La tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Yakin gak Pak? Harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menelantarkan kita selaku hambanya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah, kalau kita merasa tenang di sisi Allah, gak ada rasa khawatir, gak ada rasa galau, gak ada rasa sedih. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah akan turunkan kepada kita ketenangan hati. Ketenangan hati. Apa cara untuk bisa mendapatkan ketenangan hati Bapak Ibu sekalian? Salah satunya bisa melalui ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan doa kita kepada Allah. Kita tingkatkan zikir kita kepada Allah. Kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Setiap hari usahakan jangan putus untuk membaca Al-Quran. Apabila ibadah kita sudah meningkat, doa kita terus panjatkan, zikir terus kita lantunkan, ayat Al-Quran terus kita baca, maka ketenangan jiwa akan kita peroleh. Orang yang memiliki ketenangan jiwa di dalam bekerja, ia akan lebih fokus terhadap pekerjaannya. Dan orang yang fokus terhadap pekerjaannya, maka insya Allah produktivitas kinerjanya akan terus meningkat. Ini esensi keterkaitan ibadah dengan bekerja. Jadi gak perlu kita merasa khawatir, gak perlu kita merasa cemas dengan apa yang akan terjadi di hari esok, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan kita. La tahzan, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Ketika prinsip ini telah tertanam di dalam hati, maka fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah akan berikan rasa ketenangan di dalam hati kita semua. Gak cuma diberikan rasa ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayyadahu bijunudi lam taroha, Allah akan kirimkan bantuan berupa bala tentaranya Allah, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita lihat. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Gak mungkin Allah membiarkan kita sendiri, gak mungkin Allah membiarkan kita telantar. Buktinya wa ayyadahu bijunudi lam taroha, Allah akan utus bala tentaranya, yaitu para malaikatnya Allah yang tidak bisa kita lihat, untuk senantiasa mendampingi kita semua. Jadi apa yang perlu kita risaukan Pak Bu di dalam kehidupan dunia ini? Dunia hanya sementara, kita akan meninggalkannya. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Jadi ketika tidak ada rasa sedih dalam hati kita terhadap perkara-perkara dunia, maka Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Yang pertama,
Yang kedua, Allah akan kirimkan bala bantuannya, yaitu berupa malaikatnya Allah yang terus akan mendampingi kita, yang terus akan memohonkan doa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan seruan orang-orang kafir itu sebagai seruan yang rendah. Ini ayat yang pertama, ini memotivasi diri kita, memotivasi diri kita untuk tidak bersedih, untuk tidak risau, untuk tidak galau dengan urusan-urusan duniawi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, apabila kita risau, kita gelisah terhadap urusan dunia, maka lambat laun hati kita akan menjadi gelap. Sementara apabila kita gelisah dengan urusan akhirat, maka akan menjadikan hati kita dipenuhi nur ilahiyah, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi bercahaya, menjadi bersinar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," man siapa orangnya lazimal istighfar, yang senantiasa mendawamkan membaca kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Boleh saya hidup istighfar lebih komplit. Maka kata baginda Nabi apa? Ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja. Allah akan berikan kepada orang yang lazim membaca istighfar, dari setiap kesulitan-kesulitannya Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Wa min kulli hammin faraha, dan Allah akan jadikan di setiap kesedihan yang menjadi gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari penjuru mana saja. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya gampang Bapak Ibu sekalian, amalkan istighfar. Gak perlu galau, gak perlu sedih dengan urusan dunia, tapi yuk kita sama-sama amalkan istighfar. Man laziman istighfar, siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka ada 3 janji Allah kepada kita semua. Yang pertama, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, Allah akan ubah kesedihan kita menjadi kebahagiaan, menjadi kegembiraan. Dan Allah akan berikan kepada kita rizki min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Cuma kadang kitanya yang malas untuk mengamalkan. Baginda Nabi yang maksum, terbebas dari dosa saja Bapak Ibu sekalian, dalam satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Kita umatnya harus bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kuncinya, perbanyak istighfar. Kalau rezeki kita akan ditambah oleh Allah min haitsu la yahtasib. Kalau urusan dunia kita akan dipermudah oleh Allah, kuncinya istighfar. Kalau kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah, kuncinya istighfar. Jadi nggak perlu kita risau terhadap kehidupan dunia, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki tahu di mana tempatnya.
kapan ia akan datang ke tempat itu. Rezeki sudah tahu. Jadi tugas kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki kita semua. Man lazimal istighfar, siapa orangnya yang lazim membaca istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Wa min kulli hammin faraha, dan dari kesedihan-kesedihannya Allah akan ubah menjadi kegembiraan, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Amalkan Bapak Ibu sekalian. Dengan kita membaca istighfar, maka insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi mengatakan, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub, dan obatnya dosa adalah, kata baginda Nabi, al-istighfar, yaitu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keuntungannya apabila kita lazim membaca kalimat istighfar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melantunkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi doanya? Saya yakin Bapak Ibu telah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika meminta perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi wal hasan, dari rasa sedih dan gelisah. Kalau kita lagi gelisah, Bapak Ibu sekalian, lagi galau terhadap urusan dunia, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hasan, dari rasa sedih dan rasa gelisah. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan aku juga meminta perlindungan darimu ya Allah, minal azzi, dari sifat lemah, wal kasal, dan malas. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi sifat kodrat manusia, yaitu sebagai hamba yang doib, hamba yang lemah. Kita ini lemah Bapak Ibu sekalian, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita selalu membaca doa, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan kita inilah lemah. Makanya kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat lemah dan dari sifat malas. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari sifat lemah dan sifat pemalas. Wa a'udzubika minal jubni wal buhl, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah minal jubni, dari sifat pengecut, wal buhli, dan dari sifat bakhil. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan al-bahilu, orang yang bakhil itu, kata Rasulullah SAW, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita memohon perlindungan kepada Allah agar di dalam diri kita tidak terjangkiti sifat bakhil dan sifat pengecut. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Ini Rasulullah telah memberikan warning kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang bakhil. Karena orang bakhil sekali lagi ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang dermawan as-sahiyun, orang yang dermawan itu kata baginda Nabi, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzu bika minal ghalabati daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari apa? Min ghalabati dain, dari cengkraman hutang. Wa qahrir rijal, dan dari penindasan orang-orang zalim. Ini doa yang sering kita baca Bapak Ibu sekalian. Mari kita amalkan doa ini agar apa? Agar dihilangkan rasa kesedihan di dalam hati kita, dihilangkan rasa was-was di dalam hati kita terhadap urusan dunia. Saya ulang sekali lagi, yuk kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amalkan setiap selesai sholat yang 5 waktu. Insya Allah kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kelima di kitab Nasoihul Ibad ini, bahwa kita tidak boleh bersedih terhadap urusan dunia. Karena semua urusan dunia Allah telah jamin untuk kita semua. Kita harus bersedih terhadap urusan akhirat, karena urusan akhirat akan membuat hati kita menjadi bercahaya. Kita harus bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa terhadap urusan dunia. Innal ladzina qalu, inna sesungguhnya alladzi, orang-orang qalu yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah itu sebagai Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian ia beristiqomah. Jadi apabila kita telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita semua, maka langkah berikutnya kita harus summastaqamu,
harus istiqomah di dalam semua hal. Kalau kita menerapkan sikap istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan para malaikatnya, alla takhafu, untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Alla takhafu, janganlah engkau takut wahai manusia, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih wahai manusia, wa absiru bil jannah, Allah berikan kabar gembira dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada kita yang senantiasa istiqomah. Maka sekali lagi, yuk kita belajar untuk tidak memiliki rasa kesedihan terhadap urusan dunia, karena apabila kita bersedih dalam urusan dunia, maka lambat laun hati kita akan menjadi gelap. Asli Al-Imam An-Nawawi mengajarkan doa juga di dalam kitab Tafsir Ibad ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma, wahai Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan ad-dunya, urusan dunia itu, akbar hammina, kesedihan kami yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai kita bersedih karena urusan dunia dengan kesedihan yang luar biasa. Kita minta perlindungan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan urusan dunia ini menjadi kesedihan kami yang sebesar-besarnya. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan ilmu kami untuk tujuan dunia. Bapak Ibu sekalian, doa ini perlu kita amalkan juga. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kita mohon kepada Allah agar tidak terlalu gandrung terhadap urusan dunia, dan jangan menjadikan ilmu kita hanya untuk meraih tujuan dunia. Inilah pelajaran kelima yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari kitab Nasha'ihul Ibad ini senantiasa bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para bapak ibu sekalian. Sebelum kita tutup, barangkali ada diskusi. Monggo, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi asma'in. Salatan bijina biha min jami'il ahwali wal afat, adabdilana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha ya Allah indaka ala darajat, wa tuballighuna biha asal qayyati min jami'il khairati fil hayati wa batal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina
وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.